Hai everyone, welcome back to my channel. Oke, jangan emosi dulu ya. Kalian pasti banyak banget yang DM dan chat aku terkait kasus mutilasi karena main aplikasi Tinder. Nah, sementara kalau kalian lihat di video-video aku di bawah-bawah, aku merekomendasikan aplikasi tersebut untuk kalian yang ingin mencari jodoh lewat online. Oke, mari kita kulik satu persatu kronologi dari kejadian tersebut. Seperti kita tahu, si pelaku ini yang bernama LAS, ya inisialnya itu, dia ini main aplikasi Tinder dan dia punya pacar ini teman-teman, namanya Fajri, untuk inisialnya ya sebut aja Fajri ya. Nah, si pelaku perempuan ini, dia ini bermotif untuk menarik menarik korbannya itu secara acak lewat aplikasi Tinder. Dan yang pastinya kalau kalian belum tahu apa sih aplikasi Tinder, nah ini aku kasih tahu ya. Aplikasi Tinder ini adalah salah satu aplikasi jodoh yang mana yang aku merekomendasikan ke kalian itu ada kemarin Badu, Tinder, dan Tantan. Dan Tinder ini walaupun lebih awal Badu ya, tapi Tinder ini lebih terkenal karena dia jaringannya lebih luas dan orang yang main Tinder ini rata-rata orang yang berduit, orang yang kelas atas gitu. Kalau kalian biasanya bagaimana sih cari orang secara random. Nah, kalian bisa atur usianya. Jadi kalian mungkin mencari misalkan usia 30 sampai 33 tahun. Lalu kalian klik dan di situ kalian juga bisa tahu berapa radius orang terdekat dari kalian. Jadi kalian ini kalau misalkan pengen ketemuan nggak perlu jauh-jauh sampai ke negeri Afrika mungkin yang match sama kalian. Nah, bagaimana sih caranya match? Nah, kalau misalkan aku lihat yang di korban mutilasi ini, dia itu kan pasti match dulu. Karena kalau nggak match, pasti dia nggak akan bisa chatting. Nah, gimana caranya match? Jadi kalau misalkan kalian suka di aplikasi di foto tersebut, kalian akan swipe right. Kalau nggak suka, swipe left. Nah, ketika aku nih misalkan ketik swipe right, suka sama si A harus juga pas lewat foto aku di aplikasi tersebut harus juga swipe right. Akhirnya kita match dan ketika kita match kita bisa langsung chatting di situ. Nah, itu cara kerja Tinder. Nah, oke. Kembali lagi ke topik. Nah, si LAS Laili ini dia ketika match sama si korban Renaldi itu, lalu dia itu chattingan teman-teman. Jadi chattingan dan langsung minta nomor WA-nya. Dan menurut keterangan polisi dia itu kenalnya sudah agak lama. Jadi bukannya di kasus pembunuhan tersebut bukan ketika mereka pertama kali ketemu, bukan. Jadi mereka ini sudah lama kenal lewat chatting, tapi pertemuannya 2 kali. Jadi di tanggal, kalau nggak salah di tanggal segini ya itu pertemuannya. Nah, lalu si Laili ini punya itikat buruk ya, karena memang si Laili ini mencari korban lewat Tinder itu dia bukan mencari jodoh tapi mencari korban yang memiliki finansial yang bagus. Nah, si Laili ini punya pacar namanya Fajri yang ternyata dia ini menyandang status masih suami orang dan punya anak 2, usianya masih 26 tahun. Gila banget gak sih? Jadi si Fajri ini dulunya nih sempat ngojek. Terus pokoknya karena pandemi ini si Laili dan Fajri ini memang dia ini nggak bekerja, jadi pengangguran gitu. Nah, jadi si Laili ini juga merupakan pelakor ya. Akhirnya mereka pacaran. Setelah itu mungkin ada ide-ide buruk gimana caranya cari uang gitu. Padahal diketahui sendiri si Laili ini adalah salah satu lulusan terbaik di salah satu universitas di Indonesia lah pokoknya. Nah, akhirnya mereka punya inisiatif buruk untuk mencari korban lewat Tinder karena yang kalian tahu ya, kalau di Tinder itu dia udah langsung tuh lengkap, ada biodatanya, ada fotonya, ada umurnya, ada radiusnya, kerja di mana. Biasanya orang-orang yang serius cari jodoh itu dia biodatanya tuh lengkap dan real. Dan kalau misalkan kalian ini ingin cari jodoh lewat Tinder, biasanya kalau pengen cari yang kaya kan kita bisa lihat dari fotonya nih. Misalkan si cowok ini foto di
patung Singapura, patung singa. Oh, berarti cowok ini sering jalan-jalan ke luar negeri. Atau rata-rata kebanyakan cowok Tinder itu dia ambil fotonya di dalam mobil. Wah, pasti si cewek-cewek matre kan langsung pikirannya, wah dia punya mobil, dia kaya gitu. Padahal kan kita nggak tahu realitanya seperti apa. Cuman ya uh, 100% itu betul. Jadi kalau misalkan kita lihat foto-foto di Tinder itu rata-rata memang ya itu kenyataannya gitu ya. Untuk yang fake, untuk yang foto yang nggak real itu sebagian kecil lah. Nah, karena si Tinder ini harus ada verifikasi wajah gitu. Kalau misalkan dia mau yang tahap-tahapnya itu ada gold, platinum dan lain sebagainya, dia harus verifikasi wajah. Makanya kenapa aplikasi Tinder ini tergolong lebih aman gitu. Oke, dan mereka berdua ini kan pacaran nih, si Laili dan Fajri. Walaupun ketika ditanya polisi dia adalah pasangan siri dan ibunya si Laili pun yang di desa ketika dikonfirmasi, ya saya taunya anak saya itu sudah nikah siri karena Laili ngasih tahu saya nikah siri. Tapi untuk sekarang ini dilihat di dalam berita mereka statusnya masih pacaran karena belum ada keterangan resmi lagi dari polisi terkait pernikahan siri atau bukan, dan sertifikat atau suratnya masih belum ada. Oke. Dan setelah itu si Laili ini ngajaklah ketemuan si korban Renaldi, ketemuan pertama kali mereka hanya ngobrol berbincang-bincang seperti itu. Dan di pertemuan yang kedua barulah si Laili mengajak untuk bertemu di sebuah hotel. Di sebuah hotel, dan pada saat Laili ini tuh mengajak berhubungan badan, Fajri ini sebelumnya sudah ada di kamar mandi hotel. Jadi sebelum mereka sampai ke hotel ya, si Laili ini ngajak ngopi Renaldi dulu. Mereka ngopi berdua, lalu pas ngopi tuh janjian tuh si Laili sama Fajri, pokoknya kamu sampai dulu di kamar mandi bersiap-siap. Nah, akhirnya Fajri udah ada dong di dalam kamar mandi. Lalu si Laili dan si korban Renaldi ini masuklah ke kamar, dan ketika berhubungan badan, si Fajri memukul kepala dari korban dengan menggunakan batu bata. Nah, sampai di situ dia langsung meminta untuk password handphonenya, karena di password handphonenya itu ada catatan-catatan seperti PIN ATM dan data-data yang lain yang bisa untuk pokoknya berkaitan tentang dananya. Nah, mungkin sebelum kasus ini si Laili ini memang karena kan dia merayu ya, bujuk rayunya, terus dia gimana caranya dia itu bisa ngerti gitu loh, ngerti tentang keuangannya Renaldi, terus Renaldi ini mapan atau enggak, seperti itu. Dan mungkin kecoplosan si Renaldi itu waktu sebelum kejadian ini bilang kalau semua data-data password dan lain-lain PIN itu ada di ponselnya. Oke, nah jadi ketika Fajri mukul kepalanya korban, dia meminta password ponselnya untuk buka handphone layarnya itu, tapi kan nggak dikasih. Karena kesal, si Fajri menusuk punggungnya sebanyak 7 kali, menusuk punggung korban sebanyak 7 kali, dan itu yang membuat korban akhirnya sekarat. Dan ini diberikanlah sama si korban. Setelah itu baru akhirnya korban meninggal. Nah, korban meninggal setelah itu apa namanya, akhirnya mereka kan kebingungan nih, wah meninggal, akhirnya dibiarkan ke dalam kamar mandi hotel tersebut, dan mereka berdua ini langsung pergi berbelanja. Ada belanja logam mulia, ada belanja motor Yamaha NMAX, dan juga digunakan untuk belanja untuk menyewa rumah. Nah, jadi uang dari Renaldi itu digunakan untuk itu. Nah, akhirnya dia membiarkan mayat tersebut tergeletak di kamar mandi selama 3 hari. Kalau nggak salah di tanggal segini ya. Tanggal segini. Nah, setelah itu kan mereka kan akhirnya kebingungan, mayat ini mau dibawa kemana gitu.
kalau menurut dari polisi, memang mereka ini merencanakan pembunuhan. Jadi bukan orang yang, aduh bingung, aku udah nusuk nusuk punggungnya, terus mau diapain kalau nggak dibunuh, nanti dia ngomong ke polisi. Aduh gimana, bukan orang yang kebingungan seperti itu, tapi memang ini sudah direncanakan untuk dilakukan pembunuhan. Dan mutilasinya ini mereka barulah kebingungan, ini mayat diapain, baru akhirnya mereka kepikiran mutilasi. Akhirnya setelah 3 hari itu mereka belanjalah spray, belanja untuk kebutuhan seperti beli golok dan lain sebagainya. Terus mereka juga beli cat gitu ya, karena untuk menghindari seperti noda-noda darah atau apa dan lain sebagainya. Akhirnya si Fajri ini memutilasi korban, dan memutilasinya itu secara otodidak. Jadi mereka memutilasi sebanyak 11 potong menjadi 11 bagian. Itu benar-benar, aduh, ngenes banget hati aku kalau kalau lihat berita seperti itu ya. Jadi dimutilasi sebanyak beberapa bagian menjadi 11 bagian. Akhirnya mereka masukkanlah ke kantong plastik. Kantong plastik, diikat kantong plastiknya, lalu ditaruh di tas atau koper seperti itu. Lalu mereka naik grab pergilah ke apartemen Kalibata City. Setelah itu mereka menaruhlah koper di sana, dan mereka bingung. Akhirnya ya udahlah, ditaruh dulu di situ. Nanti kita gali kubur di tempat kita sewa rumah. Akhirnya mereka taruhlah kopernya di situ yang berisi mayat korban. Lalu mereka akhirnya pulang ke rumah yang mereka sewa. Mereka galilah kubur, gali liangnya gitu. Udah siap-siap gali liangnya, tapi karena kelamaan disimpan di apartemen itu, beberapa penghuni apartemen itu kayak mencium bau nggak sedap gitu loh. Jadi ada beberapa orang yang melaporkan, kok baunya nggak sedap ya, melaporkan hal itu ke petugas apartemen. Nah, mungkin dari situ kan petugas apartemennya itu kayak ngecek, oh di lantai ini, akhirnya mungkin nggak ada jawaban, didobrak lah gitu. Setelah diselidiki, loh kok ada mayat ini gitu, dan akhirnya uh, mereka lapor polisi. Dan kebetulan di kantor polisi mungkin kantor polisi setempat itu ya, itu si keluarga korban Renaldi itu juga melaporkan ada korban hilang, ada anggota keluarganya yang hilang, yang belum pulang-pulang gitu. Akhirnya diselidikilah, oh apa mungkin ini. Akhirnya si polisi itu mendapati Fajri dan si Laili ini di rumah kontrakan barunya. Dan pada saat si Fajri ini ingin ditangkap, dia itu masih menggunakan handuk gitu, handuk salai, handuk kayaknya habis bersih-bersih badan atau habis mandi gitu, dan ketangkeplah si Fajri itu. Pertama mereka sempat mau naik, melompat di tembok pagar ya, pembatas. Akhirnya si Fajri ditembaklah kakinya dua-dua sama polisi biar mereka nggak ngelawan. Setelah itu barulah mereka berdua tertangkap. Dan sampai sekarang ini hal yang membuat aku bingung atau membuat aku belum puas untuk mendapatkan jawaban tersebut. Menurut ahli kriminologi ya, beliau mengatakan bahwa memang perencanaannya mereka itu tidak matang gitu. Karena beliau mengatakan bahwa kenapa kalau memang hanya karena uang harus dibunuh, harus dimutilasi, kan bisa cuman dibekap aja, dikasih kayak cairan untuk biar nggak sadar diri, lalu diambillah uangnya. Ya betul juga. Terus yang beliau juga mengatakan bahwa kenapa perencanaannya tidak matang, itu karena kenapa kok mereka menyimpan terlalu lama ya, kayak bangkai mayat tersebut di apartemen sehingga tercium bau tidak sedap. Kenapa kok nggak segera dikubur gitu, dan mereka kok malah menggunakan waktu itu untuk berbelanja logam, motor dan lain sebagainya. Kenapa aku nggak nanti aja? Nah ini juga aku bener-bener kayak di luar nalar. Jadi gini, aku juga kebetulan orang yang pengamat film thriller ya, dan aku
Walaupun dulu cita-cita aku sebagai polisi wanita ya waktu kecil ya, jadi aku agak senang banget dengan film-film thriller, dan film thriller itu membuat kita lebih cerdas dalam taktik atau menghadapi seorang penipu. Dan kasus si Laili dan Fajri ini, pembunuhan mutilasi ini mirip banget sama film thriller di 2005 gitu, film Hollywood thriller di 2005. Tapi kalau aku boleh sedikit menganalisis ya, atau mungkin pendapat aku sendiri. Kalau misalnya si Laili ini tuh pintar, si Laili ini kan dia termasuk salah satu sarjana di ahli kimia kalau nggak salah, ya kan, di ahli kimia. Kalau misalkan si Laili ini pintar ya, tapi kenapa dia tidak mencontoh film Killers yang ada di tahun 2013 2014 gitu. Jadi dia ini setelah memutilasi, dia ini menyiram cairan kimia kepada korban itu, akhirnya kan tinggal tulang belulang ya, tinggal tulang belulang. Setelah itu tulang belulangnya dia dia kayak ditanam gitu loh, ditanam tulang belulangnya. Jadi nah tulang belulang itu kan bisa disebar, satu di sini satu di sana, atau bagaimana caranya, motifnya biar tidak ketahuan gitu loh kalau dia pelakunya. Nah sementara kalau yang aku lihat ini, dia ini kayak tidak berpikir panjang, kayak oh dimutilasi, terus dia berpikir bahwa tidak ada yang lihat, padahal dia ini menggunakan pasti menggunakan nama, identitas, atau kan kalau misalkan kita mau check in di apartemen atau hotel, kita pasti ada dong CCTV atau minta identitas. Nah mungkin dari situ polisi bisa menelusuri identitasnya tersebut dari ketika dia menyewa hotel atau apartemen tersebut gitu. Jadi memang sih kalau aku lihat perencanaannya tuh kurang matang gitu loh. Dan kalau misalkan ya karena harta ya, apalagi si Laili ini main aplikasi Tinder. Kalau karena harta, kalau aku jadi Laili ya mending aku pacarin aja, aku menikah sama si korban, menjadi keluarga baik-baik. Ya udah, perekonomian maju gitu loh, perekonomian aku juga lancar kan akhirnya. Nah kenapa harus membunuh dan menghilangkan nyawa gitu loh, ini yang benar-benar aku masih nggak habis pikir, kira-kira motifnya apa sih, apa benar motifnya uang, dan ini masih di dalamnya polisi juga. Kalau memang motifnya uang, lalu kenapa harus dibunuh? Bisa dong, namanya maling, namanya orang kita kan kerampokan, kita kena begal, kita kena copet, itu kan mereka nggak membunuh, mereka ambil harta kita. Nah si Laili ini, dia ini nggak kenal dalam sama korban, dia juga nggak ada masalah sama korban, tapi kenapa harus dibunuh gitu loh, dan kenapa harus memutilasi? Kalau misalkan dibunuh aja ya, aku rasa sih kalau misalkan dia mau ngebunuh, ya udah, mereka mereka tinggalkan mayatnya di situ, atau mereka bagaimana caranya mengupayakan bahwa mayat itu seolah-olah seperti bunuh diri gitu kan, seperti yang kasus Susan Singh Rajput yang akhir-akhir ini masih membingungkan. Nah kalau misalkan mereka pinter ya, mereka pasti bisa, oh iya ya, aku akan bikin kasus ini seolah-olah bunuh diri, atau aku akan membuat kisah cintanya dia sama si korban gimana caranya, karena kan ada tuh chatting-chattingnya pasti tentang ayo kamu single nggak, kita ketemu gini-gini. Bisa dong dibuat skenario seolah-olah kayak cintanya ditolak atau gimana, akhirnya si korban bunuh diri, kan bisa dong gitu. Terus yang aku bingung juga, iya sih memang benar, kenapa kok dikuburnya itu lama banget, dan malah ketika si korban sudah meninggal, Laili dan Fajri ini mereka itu cepet-cepet gitu loh belanja, cepet-cepet belanja emas, belanja motor. Why? Kenapa harus secepat itu gitu? Kan masih ada waktu. Kenapa kok kalian nggak urusi mayatnya dulu biar nggak ketahuan gitu? Dan ini mungkin karena si Fajri ini kan memang, kalau menurut aku ini desakan dari si cowok, karena kan yang
menurut aku yang pintar di sini adalah cewek ya. Yang si Fajar ini kan dia bukan yang berpendidikan, dia juga dulunya kan ojek gitu ya. Jadi mungkin dia kayak tergiur, wah ayo kita belanja gitu. Terus yang pertama kali mereka inginkan kan adalah tempat tinggal. Nah itu dia, kenapa mereka kok beli tempat tinggal? Aduh, kenapa mereka apa ya, kayak gini loh, kalau misalkan kamu adalah seorang buronan, kenapa kamu harus mengontrak tempat yang mana orang sekitar itu melihat kamu di situ gitu loh. Mereka nggak mikir bahwa mereka akan mengasingkan diri atau enggak, jadi mereka berpikir bahwa ya udah kan dimutilasi terus nanti kita kubur. Dan si mereka ini kan juga langsung ngecat rambut mereka, jadi seolah-olah biar jejaknya nggak ketinggalan gitu loh. Padahal dengan mereka pergi ke apartemen, mereka ngontrak rumah, orang itu kan tahu wajahnya mereka dan pasti minta identitas, nggak mungkin nggak kayak gitu. Terus kayak aplikasi WhatsApp, Tinder itu kan sebenarnya kalau misalkan polisi atau detektif mau mau lapor ke bagian IT terkait, biasanya itu ada tuh hacker yang bisa lihat itu chattingnya apa aja, dan itu juga bisa kita tahu tuh pesannya apa aja di Tinder itu, seperti itu. Nah, ini buat pesan buat kalian juga yang sebenarnya pengen cari jodoh, tapi ya setelah lihat berita ini ya aku cuman mau bilang bahwa hati-hati dan hati-hati. Dan aku juga mau kasih tahu sama kalian ya, beberapa hari yang lalu sempat juga aku iseng ya main Tinder untuk kayak misalkan setelah lihat berita ini tuh aku kayak mau mendalami gitu loh, Tinder itu seperti apa gitu. Ternyata sekarang ini banyak banget penipuan. Nah, aku mau kasih tahu motifnya sekarang ya. Jadi di Tinder itu nanti ada misalkan kalau kalian cari cowok ya, ada cowok ganteng dan mereka itu akan menggoda kalian ya untuk gimana caranya nanti nanti kita menikah gitu, padahal belum ketemu. Jadi embel-embel ta'aruf gitu ya, padahal kita ngerti banget bahwa Tinder itu aplikasi modern, bukan ta'aruf, bukan islami. Jadi buat kalian ya hati-hati. Nah, karena setelah kalian mengiyakan itu nanti ada tuh fake account ya, jadi nanti itu motifnya kayak kemarin aku sempat mendalami, ternyata aku kena sendiri tuh. Jadi motifnya setelah direncanakan pernikahan akan diberi chatting dari ibunya. Aku nggak tahu tuh itu ibu resmi atau akun resmi atau gimana. Setelah itu ibunya akan chatting macam-macam. Nanti ini ya pernikahan kalian di sini 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 sini. Dan pasti nanti itu ujung-ujungnya akan kalian dimintai duit seperti itu. Jadi sekarang ini Tinder, Tantan, Badu itu sudah tidak seaman dulu. Jadi digunakan orang itu random untuk melakukan kasus pembunuhan, pencucian uang, ya banyak lah. Padahal kan yang dulu kita tahu kalau misalkan kasus-kasus seperti itu hanya ada di Facebook kan, karena Facebook kan sifatnya universal gitu ya. Tapi ternyata sekarang banyak banget ya di aplikasi yang bener-bener kita cari jodoh itu malah juga nggak aman. Jadi ini saran buat kalian ya yang pengen melanjutkan untuk cari jodoh lewat Tinder, hati-hati banget. Kalau bisa kalian janganlah ketemuan di tempat-tempat yang aneh-aneh. Kalau kalian memang pengennya cari jodoh yang baik, ya makan-makan aja di restoran seperti itu. Kalau kalau ragu ya kalian bisa ajak teman kalian berdua gitu untuk ketemu, kan bisa ya, nggak usah lah aneh-aneh seperti Laili ini sampai ke hotel, ke apartemen. Toh jadinya akhirnya apa, akhirnya dia dibunuh dan nggak ada yang tahu siapa-siapa karena itu ruangan tertutup gitu. Padahal kalau kita tahu ya, si korban ini termasuk orang yang sangat sukses ya di Jepang ya terutama. Jadi dia ini dulu sempat dikuliahkan di Jepang sama perusahaan tempatnya dia bekerja. Dia juga punya YouTube loh. Jadi aku kayak aduh, sayang banget ini orang sudah sukses, sudah mapan, kenapa harus berakhir seperti ini gitu loh. Dan kebetulan setelah dia disekolahkan di perusahaannya, dia bekerja di kantor di perusahaan tersebut yang buka cabang di Indonesia gitu ceritanya. Dan mungkin karena korban ini kan
terlalu sibuk bekerja ya, sampai di usia 32 tahun kan masih single ya beritanya ya. Masih single, mungkin dia ingin cari jodohnya lewat aplikasi Tinder. Nah, pengennya cari jodoh tapi ternyata ketemu si penipu ini. Padahal kalau kita tahu ya, kayak misalkan fotonya di Tinder ini, fotonya si cewek itu dia bener-bener polos ya, rambutnya kan masih hitam dulu waktu masih di Tinder. Jadi siapa sih yang sangka gitu loh kalau misalkan cewek itu ternyata akan bunuh gue gitu loh. Nah, setelah terjadinya pembunuhan itu barulah dia mengecat rambutnya menjadi kuning. Ini benar-benar kelakuan yang bejat banget sih. Kalau dari keterangannya dia ke polisi, mereka berdua ini masih belum pernah melakukan pembunuhan. Jadi pembunuhan mutilasi ini masih dilakukan baru pertama kali ini. Karena juga tuntutan ekonomi, tuntutan keuangan mereka, karena pandemi ini mereka nggak bekerja alias nganggur. Tapi kalau dilihat-lihat kok berani gitu loh mutilasi, kok sampai segitunya ya, apalagi ini perempuan ya yang ikut terlibat. Sepertinya kok nggak mungkin kalau dia ini melakukan pembunuhan atau mutilasi ini baru satu kali ya. Kita nggak tahu ya, mungkin dia pernah melakukan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini masih menjadi PR polisi sih. Yang kemarin aku lihat juga di YouTube-nya Aiman tentang kasus ini. Polisi masih mendalami lebih lanjut. Oke. Agak ngeri juga untuk kasus ini, dan aku harap semoga nggak ada lagi kasus-kasus lain karena niat baik ingin mencari jodoh di dunia maya karena terlalu sibuk bekerja, dan di dunia nyata mungkin orang-orang yang mencari jodoh lewat dunia maya ini di dunia nyata mereka tuh kesulitan, mungkin karena terlalu tinggi jabatannya, atau mungkin dia terlalu sibuk bekerja, mau ngedate, wah nggak bisa aku kerja, mau dikenalin orang, waduh aku sibuk kayak gitu, akhirnya mereka carilah di aplikasi. Dan ya itu sih saran aku, semoga kalian ini lebih hati-hati, lebih selektif lagi, dan di next berikut videonya mungkin aku akan memberikan kalian lagi tentang tips untuk cari jodoh lewat online setelah kalian komen di video ini. Kalau misalkan banyak yang komen dan minta untuk aku share lagi tipsnya, aku akan share video untuk kalian. Oke, thanks for watching. Don't forget like, comment, and subscribe. Bye-bye.